kapan kita harus mencentrang pernyataan bahwa gambar kita adalah hasil generate AI dan kapan kita tidak perlu mencentrangnya? Pertanyaan yang sering muncul bagi teman-teman Microstock kontributor yang bekerja dengan AI. Bagi teman-teman yang bekerja menggunakan AI, sebenarnya tergantung rute yang teman-teman lakukan setelah menggunakan tools AI dan ingin menguploadnya ke situs Microstock ya. Jadi saya membaginya berdasarkan dua rute nih buat bagi teman-teman ya yang biasanya suka ngobrol di grup-grup Microstock Indonesia. Jadi ada dua rute. Yang rute pertama biasanya itu adalah rute orang yang bekerja dengan upscaler ya. Jadi rute orang-orang yang ngambil gambar dari AI, nggak diapa-apain lagi, terus di upscale pakai Topaz gigapixel atau tools upscaler lainnya dan langsung di-upload berupa JPEG ke situs Microstock Agency. Itu disebut rute upscaler. Itu wajib centang. Jadi teman-teman wajib centang. Nggak peduli AI-nya pakai Midjourney atau upscalernya pakai Photoshop. Walaupun upscalernya pakai Photoshop atau pakai software design, namun aktivitas dengan minim effort, yaitu yang hanya upscale saja, sudah pasti wajib mencentrang pernyataan bahwa gambar kita adalah generate AI. Nah, ada lagi rute yang kedua, yaitu rute modifikasi. Untuk bahasa akrabnya mungkin rute ATM ya, rute amati tiru modifikasi. Jadi di sini adalah orang-orang yang mungkin seperti saya ya, yang menggunakan AI hanya sebagai reference aja atau elemen grafis ya, daripada saya nyomot di internet ya kan, nanti berkonflik dengan kontributor atau pekerja seni lainnya, maka lebih baik saya nyarinya di AI. Terus saya modifikasi menggunakan software desain, baik itu Adobe Illustrator ya, mungkin teman-teman yang pakai software lain juga bisa ya, CorelDRAW. Lalu dikirimnya sebagai editable vector ya, jadi bukan file flatten, tapi benar-benar aset grafis berupa editable vector. Nah, ini tidak perlu mencentang pernyataan bahwa gambar kita adalah AI karena sudah dimodifikasi dan hanya memakainya sebagai sumber inspirasi aja, bukan AI talk yang diupload dan di-upscaler dan diupload ke situs Microstock. Yang rute kedua ini mungkin sering saya contohkan ya teman-teman ya, di mana saya misalkan mengambil elemen grafis ya untuk membuat siluet sebuah tokoh ya, tokoh ternama ya. Karena biasanya market Amerika itu kan suka ada hari-hari dari memperingati tokoh-tokoh ternama ya. Dalam hal ini saya mengambil Martin Luther King misalkan ya. Nah, daripada saya nyomot dari internet, maka lebih baik saya mengambil generate AI dari Leonardo AI. Tentunya nggak langsung dipakai ya, karena pun nggak bisa ketika kita menampilkan wajah orang terkenal seperti ini. Jadi saya buat siluetnya dan saya modifikasi seperti ini. Maka ini sudah aman dari kewajiban untuk mencentrang gambar kita, mencentrang pernyataan bahwa gambar kita generatif AI. Sudah aman, sudah bebas dari tuntutan itu karena hanya menjadikannya sebagai sumber reference dan sudah pasti unik ya. Udah hasilnya unik, kita bikin unik lagi ya dengan tidak menampilkan wajah dan sebagainya. Ini sudah pasti aman dari tuntutan untuk mencentrang generatif AI. Nah, tentunya file yang disediakan adalah file editable yang bisa diedit dan dirubah oleh pengguna nantinya ya. File-file lepasan dan file flatten seperti halnya teman-teman yang mengenerate dan mengupscale dan langsung dikirimnya sebagai flatten JPEG. Tentunya berbeda ya teman-teman ya. Jadi ini kita benar-benar mensupply editable filenya. Dan saya juga biasanya kadang-kadang saya juga masih mencoba mengimprove lagi dari vektor ini, saya jadikan animasi footage seperti yang terpasang di monitor ya. Ini menjadi lebih unik lagi kan. Dari gambar tokoh ternama saya modifikasi menjadi siluet dan saya jadikan animasi footage. Tentunya akan menjadi perkembangan yang lebih unik lagi dan tentunya pasti sudah terbebas dari tuntutan untuk mencentrang bahwa gambar kita adalah generatif AI. Tentunya dengan adanya video ini diharapkan bisa menjawab kegalauan teman-teman ya yang bingung kira-kira perlu dicentang nggak ya ketika bekerja dengan AI ya. Teman-teman ada di rute mana nih, di rute upscaler atau di rute modifikasi. Dan tentunya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya.
Misalkan teman-teman yang pakai rute upscaler tentunya minum effort ya, kerja lebih cepat dan uploadnya bisa lebih banyak dan cenderung brutal malahan ya. Namun konsekuensinya pastinya antriannya akan panjang dan tingkat penolakannya tinggi. Ini berdasarkan informasi dan keluhan dari teman-teman di grup Microstock. Mereka yang pakai AI itu biasanya ada range antara jumlah upload dengan jumlah diterimanya. Misalkan uploadnya 100, keterimanya 80 atau bisa di bawahnya ya gitu ya. Jadi masing-masing ada plus minusnya. Sedangkan yang rute modifikasi biasanya tentunya ada ada effort lebih di mana kita butuh waktu untuk modifikasi dan uploadnya lebih terukur. Namun selain konsekuensi dari effort yang lebih tersebut, tentunya jumlah pengupload atau antrian dari kubu rute modifikasi ini kan editable factor ya, tentunya pasti antriannya lebih terukur dan cenderung approve. Ini kelihatan dari curhatan atau informasi dari para teman-teman Microstock kontributor yang melakukan hal serupa. Mereka cenderung merasa peluang diterimanya lebih besar. Nah, selama ini teman-teman yang pakai AI ada di rute yang mana nih? Apakah di rute upscaler ya, yang tinggal pakai upscale terus upload, atau yang di rute modifikasi? Jadi menggunakan AI hanya untuk inspirasi aja, lalu dimodifikasi dan diredesain dengan software design dan di save sebagai atau diupload sebagai editable factor. Yang satu perlu dicentang generative AI, yang satu tidak perlu. Kalian lebih suka yang mana nih ya? Yang manapun pilihan kalian tetap orang yang keren, kalian tetap orang yang mengikuti perkembangan teknologi dan terus melangkah maju. Sukses untuk kita semua.